Dan rakyat kita, rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat, dan pemberani, yang berani, pemberani demi rakyat. CSIS bongkar door prize istana. Upaya pencegalan Anies terbukti adanya. Yusuf Wanandi, Jokowi Kingmaker 2024. Yusuf Wanandi malam hari ini mengatakan nanti pendaftaran calon presiden di KPU itu hanya akan ada 2 pasang calon presiden. Usul saya begitu, artinya pendapat saya begitu. Menurut Pak Yusuf melihat pasti arahnya ke sana, hanya akan 2 pasang calon presiden. Saya kira begitu. Yakin? Yakin, hakul yakin. Terus saya melihat teman-teman kita ini yang berjuang ini pasti tidak akan membiarkan ini menjadi 4 ataupun kalau bisa jangan 3. Jangan 3? Jangan 3 calon. Karena terlalu banyak harus memperkirakan jadi tidak jadinya itu. Jadi karena itu saya kira I don't think that they are allowing that to happen. Jadi saya kira tidak akan membiarkan. Maksud Bapak siapa yang tidak akan membiarkan itu terjadi? Yang grup yang mau menang sekarang ini. Berlanjutan. Koalisi keberlanjutan. Ya. Jadi lebih baik 2 nama, bukan 3 nama. Ya betul. Karena 3 nama itu selalu membuka kesempatan 2-1. Dan siapa yang menjadi nomor 2 itu kan berbeda. Apa? Jadi menurut Pak Yusuf, koalisi yang mengusung perubahan, yaitu mengusung nama bakal calon presiden adalah Anies Baswedan, itu ada Nasdem, PKS dan Demokrat cukup. Ya, 3, betul. Ya. Betul, bisa. Mereka bisa, tetapi pokoknya they are trying their utmost the other side untuk bisa mencegah ini. Saya kira, karena terlalu banyak risiko. Terlalu banyak risiko atas? Bahwa keluarnya nanti bisa berbeda. Seperti dulu waktu Anies melawan Ahok di Pilkada DKI Jakarta. Pilkada Jakarta. 2-1, lantas pasti yang kalah yang ketiga itu. Di antara nama-nama ini atau yang belum saya sebutkan, siapa menurut Pak Yusuf Kingmaker yang sesungguhnya? Adalah Presiden Jokowi. Iya. Yang sesungguhnya. Betul. Bukan yang lain-lain. Bukan yang lain-lain. Yang lain-lain ikut di sini di sana, tetapi the real one is Presiden Jokowi. Ya jelas that he's very self-confident dan bahwa dia itu akan terus berusaha untuk mencapai tujuannya. Sampai akhir jabatan. Pasti. Yang mendatangi Pak Surya Paloh, yang mendatangi pimpinan partai-partai penyokong atau pengusung, yang mendatangi kami-kami ini, antara lain adalah para petinggi partai, petinggi negara, sebagiannya menteri, yang mengatakan bahwa mengapa ada usaha untuk memecah belah koalisi ini. Karena pemegang kekuasaan tertinggi tidak menghendaki Anies Baswedan maju sebagai calon presiden. Ini sesuatu pola pikir yang sangat sesat menurut saya gitu ya. Dan memang harus dihadapi, bukan karena kita mau melawan, tidak, tapi karena itu adalah hak konstitusional yang melekat pada setiap orang. Gitu. Yusuf Wanandi bongkar strategi penjegalan Anies, Musni Umar, tabir terbuka. Dilansir dari sumbawangnews.com, tabir upaya penjegalan pencapresan Anies Baswedan sudah mulai terbuka lebar. Pernyataan pendiri Center for Strategic and International Studies CSIS, Yusuf Wanandi, yang menyebut bahwa Anies Baswedan kemungkinan dijegal di Pilpres 2024 menjadi salah satu bukti sistem itu telah bekerja selama ini. Wawancara Yusuf Wanandi, pendiri CSIS dengan Rosi membuka tabir, siapa yang mengatur Pilpres 2024. Maunya mereka 2 paslon saja. Di balik layar, mereka atur penjegalan Anies, jelas mantan Rektor Universitas Ibnu Khaldun Musni Umar melalui akun Twitter @musniumar dikutip Sumbawa News, Ahad tanggal 28 Mei tahun 2023. Musni Umar juga menyampaikan terima kasih kepada Rosi Anwar yang telah mewawancarai Yusuf Wanandi,
Kami ucapkan terima kasih ke Mbak Rosi atas wawancara Pak Jusuf Wanandi, pendiri CSIS karena membuka tabir kebenaran adanya penjagalan Anies. Kami sangat prihatin hal tersebut, jelasnya. Musni juga berharap Jusuf Wanandi bisa menyadarkan pihak yang menjagal Anies. Semoga Pak Jusuf Wanandi bisa menyadarkan teman-temannya untuk stop penjagalan Anies. Kami tidak pernah membenci kalian. Kami hanya ingin diwujudkan keadilan di negeri ini. Anies bertekad membesarkan yang kecil dan TDK mengecilkan yang besar, tulisnya. Sebelumnya akun Twitter Kim Purwa @bospurwa menggugah video wawancara Jusuf Wanandi, "Apa gue bilang? Clear ya, penjagalan Anies Baswedan itu nyata. Tujuan mereka mencari kemenangan bukan untuk menghasilkan putra terbaik bangsa untuk memimpin negeri ini." Info yang beredar di kalangan politisi @PKS Sejahtera adalah sasaran bidik mereka untuk merontokkan koalisi perubahan, tulis Kim dalam narasi video tersebut. Wawancara Jusuf Wanandi dengan Rosiana Silalahi viral dan seakan memperkuat klaim penjagalan terhadap Anies tersebut. Jusuf menegaskan, Pilpres 2024 akan diupayakan hanya diikuti oleh 2 pasangan calon paslon saja. Jangan 3 calon. Karena terlalu banyak memperkirakan jadi atau tidaknya. I don't think they're allowing that to happen, jelasnya, dikutip, Sabtu tanggal 27 Mei tahun 2023. Saat ditanya siapakah pihak yang tidak akan membiarkan Pilpres diikuti 3 paslon atau lebih, Jusuf menjawab bahwa itu dilakukan oleh grup yang mau menang sekarang ini. Koalisi keberlanjutan, cecar Rosi. Jusuf mengiyakan pernyataan Rosi. Rosi lantas kembali menegaskan apakah paslon yang akan dicegah tersebut adalah Anies dari Koalisi Perubahan. Menurut Pak Jusuf, Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan, ada Nasdem, PKS, dan Demokrat. Cukup. Bisa. Namun, mereka akan berusaha mencegah ini, katanya. Jusuf Wanandi juga mengungkap bahwa koalisi yang menginginkan keberlanjutan rezim Presiden Joko Widodo, Jokowi akan terus berupaya agar hal itu terwujud. Kalau saya melihat teman-teman kita ini yang berjuang ini pasti tidak akan membiarkan ini menjadi 4 ataupun kalau bisa jangan 3. Jangan 3 calon karena terlalu banyak harus memperkirakan jadi ndak jadinya itu, ujarnya dalam acara tersebut. Melalui pernyataan peneliti CSIS tersebut, semakin tampak bahwa bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan memang dijegal. Ia pun menyebut Pilpres akan diikuti oleh 2 nama saja. Bukan 3 nama yaitu betul, karena 3 nama selalu membuka kesempatan 21 dan siapa jadi nomor 2 berbeda, ucap dia.